Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatul Firoh, Magister Pendidikan, peserta dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Gresik dari UPT SD Negeri 269 Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Saya melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi mengenai momen yang paling penting, menantang, bahkan membahagiakan bagi saya dalam proses pembelajaran, yakni tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, tentang trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dan saya pula tertarik dengan definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan lingkungan di mana dalam proses pembelajaran, pendidik harus memperhatikan lingkungan tempat tinggal anak tersebut dan harus menyesuaikan dengan adat dan budaya lokal. Sedangkan kodrat zaman, artinya pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Hubungan materi pada modul 1.1 dengan saya sebagai pendidik di sekolah dasar memberikan saya semangat luar biasa untuk menjadi pendidik yang menuntun, teladan, agar peserta didik saya bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, ketika mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan guru penggerak, di sini saya menemukan pencerahan lagi, bahwa nilai dan peran guru penggerak salah satunya adalah berpihak pada murid. Sehingga ketika saya melakukan pembelajaran, maka saya berusaha untuk menampilkan perubahan dengan media pembelajaran yang menarik, berupa video pembelajaran, dan pembelajaran bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas yang membuat anak nyaman dan menyenangkan. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mempertimbangkan gaya belajar siswa dan media yang inovatif dan kreatif. Perasaan saya dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu merasa bahagia, termotivasi, dan tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran sesuai gaya belajar anak. Ide atau gagasan yang timbul ke depannya akan membuat kreasi dalam metode dan media pembelajaran, serta menerapkan kepada anak bebas dalam mengeksplorasi diri dalam mengumpulkan hasil pembelajaran mereka. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan adalah saya merasa menjadi guru yang optimis bergerak untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan saya merasa menjadi pendidik yang dirindukan, bagaimana tidak? Saya melihat kepuasan di wajah-wajah yang tak berdosa, mereka berharap besok belajar lebih menyenangkan lagi. Selain itu, saya juga membangun kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang lebih baik dan menunjukkan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran kesepakatan kelas. Poin kedua yaitu mandiri. Refleksi terhadap penerapan guru penggerak pada nilai mandiri. Perasaan saya termotivasi dan terinspirasi dengan mengikuti berbagai pelatihan, baik yang diadakan oleh Kemendikbudristek, serta pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Hal ini saya lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi saya, baik sebagai pendidik maupun sebagai public figure di lingkungan masyarakat. Kemudian, saya imbaskan ke rekan guru lain, atau sebagai coach bagi guru lain, yang merupakan pembelajaran yang dapat saya ambil, yaitu kemandirian dalam meningkatkan kompetensi diri akan berdampak positif pada proses pembelajaran ke murid. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan dari aksi nyata saya adalah bersemangat dalam meningkatkan kompetensi diri untuk bergerak memajukan negeri. Ketiga adalah reflektif.
Penerapan nilai guru penggerak reflektif. Aksi nyata saya adalah menuliskan kelemahan dan kekuatan saya dalam proses pembelajaran, membuat rencana perbaikan dengan berkolaborasi dan diskusi dengan kepala sekolah, serta rekan sejawat terkait media pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, serta mengejawantahkannya dalam tindakan nyata. Penerapan nilai reflektif yang telah saya lakukan, pembelajaran yang dapat saya ambil, serta refleksi menjadikan saya jauh lebih baik, menjadikan pembelajaran lebih berkualitas dan bermakna dengan melakukan reflektif. Saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan, dan bila ditemukan kekurangan, maka saya akan segera memperbaiki diri, dan apabila ditemukan kelebihan, maka saya akan terus berubah untuk menjadi guru yang lebih baik. 4 adalah kolaboratif. Penerapan nilai guru penggerak kolaboratif, aksi nyata yang saya lakukan adalah melakukan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Refleksi terhadap penerapan nilai kolaboratif yang telah saya lakukan adalah kolaboratif dengan berbagai pihak memberikan kemudahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan manfaat kolaboratif ini menjadikan saya jauh lebih bersemangat dalam bekerja sama. Terciptanya sebuah komunikasi yang menjadikan keluarga besar UPT SD Negeri 269 Gresik semakin solid dan kuat. Selain itu, membentuk komunitas praktisi yang beranggotakan guru-guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Aksi dan dialog antara anggota komunitas dapat berupa berbagai kekhawatiran, masalah, dan praktik baik untuk direfleksikan bersama-sama ataupun menjadi teladan dan agen perubahan di sekolah untuk lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah inovatif. Salah satunya adalah pembelajaran interaktif. Refleksi terhadap penerapan nilai inovatif yang saya lakukan, perasaan saya bahagia dan bersemangat. Pembelajaran dapat saya ambil adalah inovasi mampu memaksimalkan laku kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan adalah termotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran dengan menggunakan media yang ada di sekitar kita, baik dari alam maupun dengan media IT. Sebagai seorang guru penggerak, saya juga harus memiliki peran dalam dunia pendidikan. Peran saya yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru lainnya, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima adalah penggerak komunitas praktisi. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.